Yo, what's up guys? Welcome back to Best in YouTube channel. Sama gue Marvin. Dan yes, sudah tiba saatnya kita akan jawab pertanyaan dari kalian alias Q&A yang gue buka sekitar 2 minggu lalu. Ya udah agak lama dan pada nanya ini kapan nih videonya tayang? Karena nggak sabar nih ya pengen dapetin hadiah. Ya seperti yang gue bilang di sana juga gue pengen bagi-bagi ke kalian. Hadiah yaitu ada total 15 micro SD card dan juga sebuah grand prize, sebuah kamera action dari Beacare. Beacare ini adalah sebuah brand lokal ya, brand UMKM baru yang mereka pengen specialize di ya produk-produk digital kayak gini, micro SD card, kamera action, dan ada beberapa produk lainnya. Dan mereka udah support ngirimin kita banyak banget, makanya gue pengen bagi-bagi aja ini ke kalian, sekalian kita bikin Q&A santai-santai aja. Oke, so yes langsung aja, ada sekitar 10-11 topik ya, tapi totalnya 15 yang nanyain. Jadi yang gue masukin di sana, yang gue baca, yang menurut gue oke. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama, ini sebenarnya banyak banget yang nanyain, yaitu asal muasal dari Best Indotech. Ya, setiap kali Q&A gue mesti jawabin ini satu persatu setiap kali. Jadi kalau teman-teman pengen nonton detailnya bisa nonton Q&A yang sebelumnya. Tapi ya kalau gue bisa jelasin, kita itu berdiri di tahun 2016. Yes, 2016 nih ya, di March kita sekarang. Dan itu sendiri memang kita berasal dari hobi ya. Gue itu emang suka gadget dan gue pengen sharing-sharing pengalaman, pemakaiannya gimana, user experience, biar teman-teman yang lain bisa tahu dan biar ya mungkin keracunan juga at the same time dan bisa mendapatkan efek yang gue dapatkan ketika gue pakai gadget itu. Ya itu aja sih tujuan pertamanya. Tapi sekarang ya puji Tuhan bisa berkembang, bisa di luar ekspektasi juga. Jadi emang mulainya dari iseng-iseng, tapi sekarang ya udah bisa konsisten, bisa bikin video terus. Udah ada tim juga bareng tim Best Indotech yang juga semakin bertambah. Jadi semoga ya kalian bisa ikutin terus aja sih ya. Jangan lupa di subscribe makanya kalau kalian udah follow Instagram kita, udah follow yang lain juga. Sosial media kita lumayan banyak, Instagram, Twitter, ada Discord juga. Kita akan banyak engage dengan komunitas di Discord, karena Discord kan sekarang lagi happening banget buat kita mengumpulkan komunitas kita di sana. Gue pengen ngajakin juga nanti kalian untuk bikin konten-konten menarik bareng-bareng sama kita di sini. Oke, sip, itu tadi. Sekarang masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik nih ya, yaitu visi misinya Best Indotech. Ditanyain sama Erwin L. Saya ingin bertanya kepada tim Best Indotech, seperti apa sih visi misi Best Indotech dan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang kira-kira 5-7 tahun. Rencananya seperti apa dan targetnya apa? Kalau visi misi ya jelas kita pengen, ya kayak gue bilang tadi awal, pengen sharing seputar teknologi terbaru, pengen share apa yang gue rasain, bisa dirasain juga sama penontonnya Best Indotech. Dan ya gue suka nyoba-nyobain, jadi gue juga suka eksperimen dengan konten-konten di sini. Dan sekarang juga beberapa waktu lalu kita sebenarnya udah bikin channel baru, yaitu kita bikin channel otomotif namanya Best Indo Cars. Tapi nggak menutup kemungkinan akan ada channel-channel lain, mungkin Best Indo Food, Best Indo Travel gitu ya. Ya kalau kalian pengen tahu pengen apa sih yang terjadi dari Best Indotech, let me know in the comments below. Mana tahu ya sarannya, idenya menarik gitu ya. Nanti gue bayar royalti deh. Dan ya untuk beberapa tahun sih gue masih belum tahu ya, karena ya semua yang tahu yang di atas lah yang tahu. Cuma untuk saat ini gue lagi planning untuk ini guys, merchandise Best Indotech kita udah siapin beberapa dan hopefully bisa segera kita mulai jual, karena emang hambatannya banyak banget. Kita produksi baju itu butuh waktu yang sangat lama, terutama walaupun udah dijanjiin bulan Desember, tapi ternyata ini udah bulan Juni masih ada yang belum selesai guys. Jadi telatnya nggak nanggung-nanggung 6 bulan, tapi ada beberapa merchandise lain juga selain baju yang udah siap. Jadi ya ditunggu aja tanggal mainnya, hopefully by end of this month itu udah siap, udah bisa kita bagi informasi lengkapnya ke kalian semua. Oke, sip, itu tadi. Dan juga ada, kita pengen bikin segmen baru yaitu App of the Month. Kayak beberapa aplikasi-aplikasi kita kan sekarang udah ada Gadget of the Month ya, GOTM, yang selalu banyak dinanti-nanti katanya sama teman-teman, sama follower, sama kalian semua. Dan kali ini kita pengen bikin yang baru, yaitu di bagian App of the Month, yang mungkin nanti gue akan coba minta bantu tim Best Indotech juga untuk kurasi. Dan kalau kalian pengen kasih ide-ide, kasih saran, kalian bisa join juga ke Discord kita, karena di sana yaitu gue juga turun langsung untuk ngecek
yakin sekarang komunitasnya masih agak sepi. Jadi kalau kalian join, make sure udah ada di sana channelnya. Nanti kalian tinggal kontribusi aja menurut kalian. Apa yang kalian pengen bahas? Mungkin kalian juga ada saran untuk gadget of the month apa yang kita mesti coba. Let me know. Langsung aja ditulis di sana di Discord-nya Basindotech. Atau kalau kalian mau boost juga, kalau kalian ada Discord yang premium ya, boleh banget. Kita bisa bikin nanti stiker-stiker, icon-icon baru. Dan nanti mungkin kita juga bisa bikin membership buat Basindotech YouTube ini. Amin, amin. Pertanyaan ketiga, ini seputar 5G dan 4G. Oh, gua pegang aja ya. Ini ternyata bohongan guys. Laptopnya lagi dicas. Ya udah kita pegang. Dari kamar depan. Kamarnya di depan terus nih, nggak mau kamar di belakang. Menurut Ko Marvin, apakah untuk tahun ini sudah saatnya beralih ke HP-HP 5G? Jika belum, menurut Ko Marvin, kapan 5G bakal gantiin 4G di Indo? Jujur aja, kalau alasan kalian beli HP cuma demi 5G, jangan. Jangan beli HP cuma demi 5G-nya. Karena 5G itu sendiri ya kalian bisa lihat kemarin kan tahun 2021 gembar-gembornya kencang banget ya. Cuma 2022 ini kayak 6 bulan ini sepi-sepi aja. Nggak ada berita-berita terbaru seputar 5G. Kapan ada di kota ini, udah di berapa kota atau apa. Ya sebenarnya di beberapa tempat emang udah stabil. Kayak di PIK gue ada sempet tes 5G oke, nongol sinyalnya. Cuma dari segi penggunaan aplikasi yang ke kehidupan kita kayaknya belum ada yang gimana-gimana banget sih ya. 4G untuk saat ini masih tergolong kenceng. Gue kayak download video di YouTube pakai 4G sebelum gue naik pesawat. Itu masih bisa download sekitar 10 video ya, durasi 5-10 menit. Jadi menurut gue 4G masih oke-oke aja. Jadi jangan beli HP cuma karena 5G aja. Tapi memang kalau kalian ya ada budgetnya, sekarang HP-HP mid-range 4 jutaan pun udah bisa 5G. So ya it's nice to have, cuma untuk saat ini masih belum. So kalau kalian ya mungkin ya masih pengen HP 4G, menurut gua nggak ada yang salah dengan HP 4G. Oke? Kapan 5G bakal gantiin? Ya prediksi gua masih sama seperti sebelumnya, kurang lebih 5 tahun minimal sampai 10 tahun baru bisa mulai stabil lah 5G itu di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini juga menarik nih. Pertanyaan seputar SoC flagship dan software update. SoC itu chipset ya, prosesor. Oke, dari Save Romadoni. I will save you, don't worry. SoC flagship tapi software update 2 tahun atau SoC mid-range dapat software update 5 tahun. Mungkin dia ini ngomongin HP-nya kayak yang SoC-nya bisa kasih flagship yang seri 8 Snapdragon kayak Poco, misalnya Xiaomi gitu ya. Dibandingin sama SoC mid-range kayak Samsung mungkin ya, yang update software-nya 5 tahun. Nah, jujur aja, menurut gua software update itu sebenarnya ya setengah gimmick sih ya. Kalau dibilang gua akan kasih kalian software update 5 tahun, tapi ya sebenarnya kayak perbedaannya tipis-tipis doang gitu. Kalau iPhone Apple ya, gua bukan ngebela ya, tapi Apple tuh nggak pernah bilang gua akan kasih kalian software update sekian tahun gitu, 6 tahun, 7 tahun, itu nggak pernah. Tapi yang mereka lakuin adalah mereka bilang, oke, sorry, iPhone ini udah nggak support lagi. Cuma mungkin nggak bilang sorry kali ya. Sorry, iPhone 6s udah nggak support lagi nih. iOS nanti yang baru iOS 16. Berarti iPhone 6s udah berapa tahun tuh? Ya ditulis lah ya di sini ya, udah kurang lebih berapa tahun baru udah nggak disupport lagi. Jadi berapa generasi itu supportnya. Tapi mereka nggak pernah bilang di iPhone 6s itu mereka akan support berapa generasi gitu. Nggak kan waktu kalian beli kan. Jadi ya menurut gue itu gimmick juga. Dan ini kan sebenarnya masa depan ya. Istilahnya gue akan support 5 software update. Tapi pas sekarang misalnya udah ada Android 12 keluar, Samsung yang mungkin tahun lalu pun belum tentu udah dapat Android 12 nih sekarang. Cuma ya balik lagi gue nggak tahu, itu kan sekedar fitur tambahan ya. Kalau kalian memang ngerasa kalian pengen ya silahkan, tapi jangan terlalu digembar-gemborkan sih, menurut gue terlalu lebay responnya sekarang ya. Memang ada beberapa brand kayak Xiaomi yang mungkin kelihatannya softwarenya masih kurang diperhatiin, tapi percayalah kalau mereka ngasih update, semua brand ya, gue nggak bilang Xiaomi doang atau Samsung doang, biasanya pasti itu balik lagi ke Android-nya sendiri. Kalau Android-nya sekarang udah compatible dari versi 12 ke versi 17, itu hardware-nya mirip-mirip, ya menurut gue sih nggak akan ada jadi masalah. Ya semoga mengerti, kurang lebih kayak gitu. Itu pendapat gue sih, opini gue aja. Ari Kurnia, memory extension atau RAM expand di beberapa Android itu apakah murni fitur fungsional ataukah gimmick untuk menggait konsumen awam? Nah ini untuk fitur ini jujur aja menurut gua ini adalah fitur yang fungsional. Tapi memang fitur ini tuh nggak kelihatan guys, nggak kelihatan ketika in action.
Artinya apa? Artinya ini bekerja di background kalian gitu. Itu tuh fitur software memang. Jadi ya sebenarnya kan apa yang bekerja di balik layar itu kita nggak semuanya tahu gitu kan. Kayak sekarang OS itu punya optimalisasi software tuh yang beragam gitu. Ada yang bagus, ada yang kurang. Dan itu ya kelihatannya nggak gitu obvious banget, nggak gitu signifikan gitu kan. Jadi fitur RAM expansion ini emang fitur software baru yang gue sendiri kayak gue pakai ini di MacBook Air M1 itu banyak juga dipakai, terutama dari SSD-nya. Jadi ketika RAM-nya 8GB ini ngepas, dia akan pakai memory swap bilangnya dari si SSD-nya. Jadi beberapa porsi dari SSD-nya mungkin sekitar 4-8GB dipakai lagi sebagai fitur memori RAM-nya biar dia bisa ngebuka aplikasi lebih banyak, bisa mempertahankan aplikasi standby lebih banyak. Cuma memang dari segi efektivitas kayaknya emang nggak sebagus RAM yang dedicated. Nggak sebagus misalnya ya kalian compare sama RAM yang 16GB dibandingkan sama RAM 8 plus 8GB yang softwarenya tadi. Jadi menurut gue memang ini kelihatannya gimmick tapi sebenarnya enggak juga, tapi ya memang nggak gitu kelihatan sih. So ya kalau ada fiturnya it's nice to have, kalau nggak ada ya mungkin kalian patut mempertanyakan. Itu memang salah satu fitur yang bisa dibikin sebagai kayak oh ya ini key selling point lah. Kurang lebih kayak gitu. So, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Han Recovery. Apa review barang yang paling berkesan menurut lo? Sama ada nggak video review yang udah siap tapi nggak tayang? Oke, jadi review yang paling berkesan apa ya? Mungkin speaker 30 juta tuh waktu itu. Apa namanya, Riz? Devialet, yes. Devialet Phantom. Itu speaker yang bentuknya kecil banget, tapi gila, punya kayak apa mekanisme bass yang gerakannya gila, sampai saat ini pun masih banyak yang nonton ya, masih banyak yang komen katanya bisa beli speaker sekampung lah atau apa ya. Itu seru sih, gue suka baca-baca komen-komen dari kalian yang kayak gitu-gitu, jadi sering-sering aja komen yang aneh-aneh. Galaxy Fold itu berkesan, pertama kali gue pegang, itu gue waktu itu sampai beli dari orang juga, dari salah satu teman reviewer juga, gue pakai, dan kemarin juga gue udah pakai yang seri 3. Macem-macem kesannya, manis asam asin rame rasanya, tapi ya itu memang menarik sih nyobain sesuatu yang baru, yang di teknologi cutting edge gitu kan orang bilangnya ya. Terus apa lagi? Oke ya, MacBook dengan chip M1 ini juga salah satu yang berkesan banget karena sunyi guys, nggak ada bunyi kipas. Selama ini kita bekerja dengan kalau gue pakai MacBook yang sebelumnya 16 inci, tanya Haris deh, Haris yang pakai sekarang kalau lagi render itu kipasnya kayak apa turbin pesawat ya. Gitu. Dan setelah pakai yang M1 itu kipasnya nggak terdengar sama sekali, jadi ya itu salah satu yang berkesan juga sih. Lanjut, nah ini juga pertanyaan menarik dari Naban Mandar Islam, ini di Instagram @besindotech. Pernah nggak ngerusakin HP dalam kurung unit pinjaman yang lagi di review? Sama ditanya juga sama Gomilicious. Gadget atau barang elektronik apa yang pernah tanpa sengaja atau dengan sengaja dirusak oleh Timbit? Terus konsekuensinya apa? Tanpa sengaja sih ya dua-duanya. Kita bukan yang kayak channel yang ngebanting drop test gitu-gitu, enggak. Gue juga sayang. Maksudnya brand teknologi bikin ini dengan effort, jadi gue nggak mau asal ciu gitu kan. Kalau pernah ngerusakin pernah. Sama brand apa itu gue nggak boleh mention karena kita udah ya tanda tangan NDA, non disclosure agreement. Jadi kita ya ini kan kita sebagai tester ya di sini, kita sebagai reviewer, kita sebagai tester, kita nyobain berbagai jenis gadget elektronik apapun itu yang kalau bermasalah ya kita tugasnya report dulu ke si punya brand. Karena memang itu kejadiannya ya kalau gue bisa bocorin sama salah satu brand HP yang besar juga ya, yang teknologinya tadi kita ngetesin IP rating ya, kita jemplungin, ketika diangkat nggak bermasalah sih, masih tetap hidup, masih oke. Beberapa jam kemudian kayak ada bau gosong gitu tiba-tiba dan HP-nya nggak bisa hidup lagi. Itu doang yang gue bisa ceritain. Gue nggak bisa disclose brandnya apa, tapi ya itu pernah terjadi di sini. Tujuannya kayak gitu karena kita ngetesin dan kita pengen ini juga aman nanti ketika sampai ke tangan kalian. Jadi ketika itu mereka udah make sure produknya aman, barulah kita mau bikin videonya. Kurang lebih seperti itu. Tebak-tebak sendiri aja. Lanjut kita. Nah ini pertanyaan yang juga nggak kalah menarik. Bosen nggak review HP ya? Dari Ridwan Syarif. Wah, Sultan nih, Sultan. Kamalvin, apa tidak bosan mereview handphone yang bisa dibilang perubahannya hanya di bagian chipset dan kamera saja selama bertahun-tahun belakangan ini? Apa kira-kira yang bisa membuat teknologi atau inovasi apa yang Kamalvin harapkan juga untuk upcoming device? Berat sekali pertanyaannya ya.
Kalau bosan sedikit ya, ada emang rasa kebosanan karena memang beberapa tahun ini tuh dari segi teknologi HP itu udah mature, udah dewasa ya. Jadi perubahannya tuh memang kelihatannya tuh tipis-tipis banget, nggak kayak zaman ya waktu gua awal mulai 2016 itu HP-HP lagi gila-gilanya Xiaomi ngeluarin flagship killer, ada OnePlus lah, ada ya Oppo, Vivo, semua menawarkan HP-HP yang bagus di harga yang affordable. Cuma sekarang memang kayak gue bilang udah dewasa, sekarang segmentasinya udah jelas banget. Ada HP yang entry level, ada HP yang mid range, ada HP yang flagship. Ya walaupun yang mid range sekarang ada yang kayak premium mid range lah, mid range gaming lah, gaming phone ya kurang lebih kayak gitu lah. Cuma sebenarnya perbedaannya sekarang yang menarik tuh di bagian software sih, OS-nya. Gimana dia bisa optimal sama sesuatu fitur, kayak gamingnya bisa optimal. Ada yang pakai chipset tertentu tapi ternyata software yang nggak optimal, itu yang menarik untuk dibahas. Sekarang HP bisa panas, sekarang HP bisa adem, chipsetnya sama, itu juga menarik buat diulik gitu kan. Kayak kemarin kita ngebahas Xiaomi 12 sama S22, itu yang satu panas banget, yang satu adem, cuma memang yang panas performance-nya lebih kenceng. Cuma dari segi user experience kan kita kan nggak pengen lah HP panas ya. Dan banyak juga yang komen di video itu ya Xiaomi 12 emang panas. Cuma kalau pengen performance maksimal, ya itu bisanya gitu guys. Sedangkan yang S22 HP-nya agak adem, tapi ya performance-nya nggak sementok yang ada di Xiaomi 12 gitu. Jadi kalau ditanya bosen, cuma kalau yang diharapkan inovasi ya hopefully kayak tablet gitu ya, mungkin tablet yang bisa all in one, yang bisa menggantikan laptop, bisa menggantikan HP gitu ya. Satu device aja buat semua. Itu juga diinginkan. Kayak sekarang kita terlalu banyak bergantung banget satu HP, laptop, tablet, ada smartwatch lagi, ada AirPods yang mesti dicas, itu kadang agak-agak mind blowing gitu, bikin pikiran kita. Gue tuh sampai kadang kalau mau keluar kota gitu sampai takut gitu ada yang kelupaan gitu kan. Lanjut, nah masih di topik bosen nih ya. Dari Bagus Prasetya, selamat malah Call Malvin dan Timbit. Sepanjang karir YouTube, apakah pernah bosen kalau bikin konten YouTube? Apakah pernah berpikir untuk pindah haluan, bukan channel review? Ya tadi sih kita buka channel otomotif karena kita mungkin ada sedikit kebosanan, tapi emang bukan bosan sih, kita juga suka otomotif. Kayak ada tim Besindotech yang juga suka otomotif, suka belajar, suka nyetir. Kemarin kita nyobain mobil listrik, kita pernah share juga di YouTube channel Besindotech. Makanya sekarang kita ada channel Besindo Cars untuk menyalurkan passion otomotif kita, sharing-sharingnya ke kalian, dan hopefully bisa bermanfaat. Dan masih juga nanya, adakah dari Ferry Padi, adakah rencana Bang untuk pensiun review di YouTube? Kira-kira bayangannya mau jadi apa atau ngapain kalau seandainya pensiun? Kalau pensiun pengen punya ternak ayam aja gitu ya, peternak bebek gitu. Jadi tiap pagi bangun kasih makan gitu kan. Bercanda. Cuma ya belum kepikiran sih. Kayak kalian tadi aja nanya visi misi 5-7 tahun, ya gue baru bisa bilang 1-2 itu doang. Ya jadi kepikirannya baru hari besok makan apa. Belum tahu nanti pensiun mau ngapain. Ya doain lah tetap bisa sharing-sharing bareng kalian gitu. Amin. Wah, ini pertanyaan yang berat juga. Nanti kita panggil satu-satu aja ya, mumpung lagi break makan siang nih ya. Pertanyaannya dari Fahrian _. Siapa aja sih tim Besindotech dan bagaimana pembagian kerjanya? Waduh. Ini banyak. Kita coba satu-satu ya. Nah, sekarang ada Guts di belakang kamera. Guts boleh sini dulu. Nah, ini Guts yang kalian juga sering kemarin mungkin baru lihat di video review Samsung. Tapi Guts ini udah mau pensiun, bentar lagi udah mau graduation ya dari Besindotech. Ya kontraknya udah selesai dan ingin move on. Move on kemana? Udah tahu? Adalah sebuah tempat. Ya udah, semoga tempat yang baru bakal menjanjikan ya, bakal lebih sukses di situ juga. Ya, jadi Guts ini yang selama ini ngebantuin Besindotech punya Instagram, bikin reels yang informatifnya luar biasa, dan juga ya kemarin sempat nge-review juga beberapa HP karena dia pakai Samsung fanboy ya. Iya, Samsung A50s. A50s. Jadi lagi pakai apa? A53. A53. Jadi pindahnya ke A53 sekarang. Gitu. Oke, thank you Guts. Oke, yang kedua. Yes, yang kedua ada Bapak Kumis ya. Hideo Kojima. Julius ini yang bantuin gua untuk ya kayak ngurusin administrasi, ngurusin barang-barang masuk, barang-barang keluar, ngurusin surat kontrak, invoice dan lain-lain, itu semua dibantuin sama Julius. Julius ini adek gua juga by the way. Mirip nggak nih?
Mirip nggak? Mirip ya. Tapi dia kumisan, gua nggak. Karena dia suka manjangin kumis pakai wak doyo. Thank you Julius ya. Sekarang kita lanjut. Ada siapa nih? Ada Roy. Coba sini Roy. Nah, maju dikit. Nah, kalau ini Roy, si paling editor ya. Kalau di tim Basindo.tech suka manggilnya. Jadi Roy ini yang kalau kalian suka lihat mystery box-nya Basindo.tech, dia yang barangnya selalu paling effort ya. Kemarin sempat bikin tempat jualan jajanan gitu sampai alatnya udah nggak tahu di mana. Jadi itu Roy yang bantuin ngedit video Basindo.tech ya. Video-video yang kalian edit ini semua rata-rata dieditnya sama Roy. Mungkin ini juga bakal diedit sama Roy nanti. Jadi edit yang bagus ya, Roy ya. Nanti dikasih detail, ini anak yang paling super detail gitu. Semua detail-detail teksnya pengen dimasukin sama Roy gitu. Kalau perlu selengkap-lengkapnya. Ada yang mau disampaikan Roy? Apa ya? Patuhilah orang tua. Oke, sip. Kalau gitu thank you Roy. Kita lanjut. Ada siapa lagi nih? Namanya siapa Pak? Ini Haris. Nah ini Haris. Jadi ini adalah tim beat yang bisa dibilang paling awal, paling senior ya. Jadi ya Haris ini dulu yang ngerangkap semua. Dia bantu syuting, dulu yang bantu ngedit. Ya dulu masih ngedit sama-sama ya. Sekarang Haris sudah bantu manage untuk tim production. Jadi mau jadi manajer bentar lagi. Jadi kita juga ya sama-sama ke Best Indocars juga Haris juga yang banyak bantuin, yang syuting-syuting duduk di belakang mobil sambil bergelantungan itu juga dia. Jadi ya visual-visual syuting-syutingan keren-keren yang kalian lihat itu ya juga dari Haris. Jadi ya gitu sih Haris. Adam Haris nih ya. Jadi kalau mau dicek di Instagram ya. Instagramnya estetik gitu. Ya, bilioner pengen menang Vespa. Jadi tolong disupport ya teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan, Des? Enggak sih. Enggak ya, udah. Ya emang orangnya malu-malu shy cat gitu. Nah, ini Yes, Daniel, tim member Basindo.tech yang mungkin kalian juga paling sering lihat di layar setelah gua ya. Karena apa? Karena aku orangnya pede di depan layar. Tuh dia jawab sendiri. Yes, jadi Daniel ini yang ngebantuin kita juga untuk bikin-bikin video, yang bantu research, bantu nge-review juga, nyoba-nyobain barang. Jadi ya kalian bakal sering lihat muka dia. Jadi ya ini Daniel ya. Bang leher, kenapa Bang suka ditanya gitu ya? Iya nggak tahu nih leher gue padahal kayaknya eksotis banget. Iya, kalian ini dasar. Yaudah, ada yang mau disampaikan Dan? Enggak sih, kita Nggak ya? ngobrol-ngobrol di komen lah kayak biasa. Ya udah. Biasanya suka ngobrol di komen. Iya, nanti Daniel jawabin semua. Iya, Ya. biasanya. Dia tangan kanan lah jadinya. Tangan kirinya nggak tahu lagi ngapain. Ya udah, oke. Kalau gitu, thank you Dan. Oke. Silakan Kiki. Nah, Kiki ini tim member yang paling baru ya. Paling junior kalau Haris tadi paling senior, ini Kiki paling junior. Ini Kiki juga sekarang yang banyak ngebantuin untuk kita syuting sama ngedit. Memang awalnya itu banyak kerjaan buat bantuin Guts ya untuk di Instagram. Jadi Instagram Reels, syutingnya itu biasa sama Kiki, dia yang ngedit juga. Jadi kalau kalian lihat Instagram Reels yang keren-keren itu ya dari Kiki dan dari Guts juga. Oke? Ki? Ya. Kiki ini juga sama shy cat. Ada yang mau disampaikan Ki? Depan kamera. Nah, ini Kiki yang bawa kamera red. Makanya kita ya langsung hire Kiki jadi tim Basindo.tech. Gara-gara red kameranya MKBHD. Oke, yaudah itu aja tim Basindo.tech. Thank you semua. Oke, guys, ke pertanyaan kita yang bisa dibilang terakhir nih ya, yaitu nanyain soal behind the scene dari Henry Kurniawan di YouTube. Hai, kalau saya ingin tahu keseharian Ko Malvin sebagai tim dan tim sebagai teknologi content creator ini seperti apa, bagaimana proses research-nya, dan terakhir bagaimana dengan keluarga, istri, memiliki suami yang tentunya tech savvy, apakah jadi tertular juga? Wah, ini berat banget nanyainnya, istrinya lagi nggak di sini, nanti deh kita tanyain ya. Sama terakhir, nyoba nih, hal apa yang menjadi dasar memutuskan mereview suatu barang, lalu penasaran juga gimana behind the scene, atau keseruan suka dukanya selama konten, gitu. Kalau behind the scene nanti kita bikin aja mungkin videonya satu ya. Cuma kalau kalian pengen lihat behind the scene tuh biasanya gue bikin dalam bentuk kayak studio tour itu ada. Mungkin kalian bisa lihat ada beberapa setup tour juga itu biasa gue nunjukin background gimana kita kerja di Basindo.tech. Cuma memang untuk segi research itu kita memang pilih-pilih untuk item yang kita akan review di Basindo.tech ya. Gue nggak mau asal-asalan aja, kayak sekarang kan banyak banget teknologi smart home yang barangnya sama sebenarnya, pabriknya satu, cuma brandingnya beda-beda.
Makanya kita selalu mengkurasi, kita pengen tahu apa sih yang menarik gitu, baru kita juga pengen share ke kalian semua. Kita cobain dulu pastinya ya beberapa waktu baru kita mau share ke kalian. Kalau produknya jelek, kurang menarik, nggak enak dipakainya, biasanya gue males share karena ya apa, production time itu capek guys. Kita mesti bikin video gini, syuting, kita mesti edit, kita mesti syuting detail-detailnya. Satu video itu minimal bisa sehari sampai 2 hari kalau kita mau bikin. Makanya dengan standar kualitas yang kita tetepin, kita pengennya juga selalu bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman dari segi gadget yang paling menarik, dari segi value-nya, dari segi fitur-fiturnya yang seru itu apa. Jadi ya behind the scene-nya kayak gitu sih. Cuman nanti mungkin kita akan bikin satu yang lebih detail aja. Kalau dari segi keluarga ya pastinya gadget-gadget yang menarik gue bawa balik ke rumah ya, rumahnya smart home lah, ada robot vakum, ada apa. Istri juga jadi ketuler, misalnya power bank kita selalu dibetakin karena istri males ngecas gitu kan, maunya make terus, tapi ya kita yang ngecas ujung-ujungnya. Kok jadi curhat sih? Menjadi dasar memutuskan review Soderman tadi udah kita jelasin juga. Tapi ya behind the scene-nya itu akan jadi next project kita. So thank you buat yang udah ngingetin nih pertanyaan-pertanyaannya tadi. Total ada sekitar 15 orang. Kalian yang tadi pertanyaan udah di feature, di video ini juga akan mendapatkan tadi satu orang satu. Totalnya tadi ada sekitar 5 SD card yang 128 GB ya, dan ada 10 SD card 64 GB dari Bcare. Dan untuk pemenang grand prize-nya kita akan acak nih dari 15 orang pemenang tadi, gua akan kocok random aja. Dan ini dia pemenangnya. Congrats, jadi kamu dapat satu memory card dan satu buah action cam dari Bcare X5. Oke, ini juga nanti kita akan coba testin dan kita akan coba review coming soon. So, ya itu aja. Thank you semua yang udah nonton, teman-teman semua ya. Semoga Q&A-nya bermanfaat dan kalian bisa lebih kenal lagi sama Besindo Tech. Thank you semua yang udah ngirimin pertanyaan. Thank you semua yang udah support. Dan itu aja. Kalau mungkin ada yang mau ditanyain lagi, tulis aja di komen di bawah. Nanti gue akan coba jawab. Dan ya, itu aja sih. Habis suara gue udah. Thank you so much guys for watching. Gue udah lapar. Udah pengen jam makan siang ini. Kita ketemu lagi aja next time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much guys. And ciao. Berantakan deh ini.